Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semua. Semoga kita masih dalam keadaan sehat, beraktivitas lancar, dan selalu memiliki semangat belajar yang tinggi. Nah, kali ini kita akan kembali belajar biologi bertepatan dengan materi sistem pernapasan pada manusia. Nah, ini adalah bagian part 1. Part 1 ini kita akan membahas tentang organ dan saluran pernapasan. Nah, bernafas. Apa itu bernafas? Nah, bernafas itu mungkin tidak asing lagi bagi kita ya, karena setiap saat kita melakukan pernafasan. Nah, apa saja organ yang terlibat, bagaimana proses pernapasan akan kita bahas pada materi sistem pernapasan ini. Nah, bernafas merupakan proses masuknya O2, ini O2 ke dalam tubuh makhluk hidup, dan proses pengeluaran CO2 dari dalam tubuh. Nah, apa itu bernafas? Adalah proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh makhluk hidup. Apa saja organ-organ yang terlibat dan saluran yang terlibat dalam sistem pernafasan ini? Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah hidung. Hidung memiliki bagian-bagian yang berfungsi untuk melembabkan udara, kemudian juga penyaringan kotoran yang masuk. Jadi kotoran yang ditangkap oleh hidung, udara yang mengandung kotoran itu akan disaring di hidung terlebih dahulu. Karena di hidung itu terdapat selaput lendir. Nah, ini dia. Ada selaput lendir yang berfungsi untuk menangkap udara yang kotor. Kemudian pada hidung juga terdapat rambut-rambut halus yang berguna untuk menyaring udara. Dan yang ketiga, berfungsi untuk menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru. Nah, pada hidung juga terjadi proses pengaturan kelembaban udara. Saluran yang kedua adalah faring. Nah, ini dia faring. Jadi, faring itu merupakan persimpangan antara saluran pencernaan dengan saluran pernafasan. Jadi, saluran pencernaan dengan pernafasan kita itu berbeda ya. Nanti ada namanya yang epiglotis. Katup epiglotis itu, ini dia. Nah, inilah yang nanti akan mengatur jalur dari udara pernafasan dengan jalur dari makanan atau pada sistem pencernaan. Selanjutnya, laring. Nah, ini dia laring. Nah, pada laring ini terdapat namanya tonjolan jakun. Tahu kan jakun? Nah, pada laki-laki itu sangat jelas sekali, ada jakunnya yang menonjol di leher itu. Kemudian juga terdapat epiglotis dan pita suara. Nah, kalau epiglotis ini nanti berfungsi untuk membantu laring menutup sewaktu menela. Nah, ini dia epiglotis. Ini epiglotis. Nanti ketika ada makanan yang akan ditelan, ini akan menutup. Kenapa dia menutup? Agar tidak tersedak ketika makan. Nah, selanjutnya pita suara. Nah, pita suara ini merupakan jaringan elastik yang melintang di pintu masuk laring. Nah, di sini dia letak pita suara. Selanjutnya, saluran pernapasan. Selanjutnya adalah trakea.
trakea ini merupakan lanjutan dari laring yang dibentuk oleh cincin tulang rawan. Nah, jadi ini banyak ya cincin tulang rawan yang membentuk trakea ini. Jadi trakea ini dibentuk oleh 16 sampai 20 cincin yang terdiri dari tulang-tulang rawan dan berbentuk seperti kuku kuda atau huruf C. Kemudian trakea ini juga dilapisi oleh selaput lendir dari sel-sel epitel bersilia, dan silia ini hanya bergerak menuju laring sehingga dapat mengeluarkan debu dan butiran benda asing yang masuk bersamaan udara pernapasan. Nah, jadi di sini nanti dikeluarkan lagi debu-debu yang masuk itu menuju ke laring. Selanjutnya adalah bronkus. Nah, ini dia bronkus. Apa itu bronkus? Bronkus itu merupakan trakea yang bercabang dua ke kiri dan ke kanan. Nah, ini dia, ini adalah trakea, kemudian bercabang ke kiri dan ke kanan ini. Inilah yang disebut dengan bronkus. Nah, ini dia bronkus, cabang dua ini. Nah, nanti bagian terkecil, bagian bronkus yang bercabang lagi, ini kan ada cabang-cabangnya banyak ini. Nah, itu dinamakan dengan bronkiolus. Nanti pada bronkiolus ini terdapat gelembung-gelembung udara yang disebut dengan alveolus. Nah, ini di sini. Selanjutnya paru-paru. Ini dia paru-paru. Nah, ini tadi trakea, ini bronkus yang cabang dua. Nah, bronkus ini kan bercabang ke paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Nah, ini paru-paru kanan kita. Jadi paru-paru kanan itu terdiri atas 3 lobus atau 3 bagian. Bagian yang pertama ini bagian kanan kan 1, kemudian 2, kemudian 3. 3 lobus. Kalau paru-paru kiri itu hanya ada 2 lobus. Nah, lobus 1 dan lobus 2. Kemudian terdapat gelembung kecil. Kalau pada paru-paru ini ada gelembung kecil di sini di ujung-ujung bronkiolus ini terdapat gelembung kecil sebagai tempat pertukaran gas yang kita sebut dengan alveolus. Nah, jadi disitulah terjadi, ini dia pertukaran CO2 dan O2. Nah, ini dia. Ini tadi bronkus tadi yang di sini yang di pangkal sini bronkiolus cabang-cabangnya ini. Pada cabang bronkiolus ini terdapat alveolus, gelembung udara. Inilah terjadi proses pertukaran O2 dengan CO2 yang akan diserap oleh sel tubuh. Jadi itu saja ya saluran dan organ pernafasan. Itu urutannya dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus ada di sini misalnya cabangnya, kemudian paru-paru. Paru-paru ini terdiri atas alveolus, alveolus. Nah, sekarang kita masuk ke evaluasi. Jadi ada nanti 5 soal yang akan membahas tentang organ dan saluran pernapasan. Soal yang pertama, perhatikan organ-organ pernapasan berikut: alveolus, bronkiolus, bronkus, hidung, laring, dan trakea. Berikut ini urutan yang benar proses pernapasan saat kita menghirup udara adalah saat kita menghirup udara. Apa jawabannya? Gimana urutannya? Nah, tentu saja dimulai dari hidung ya. Hidung dulu, setelah hidung apa lagi? Nah, coba tengok. Hidung, kemudian faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Pada paru-paru ini terdapat alveolus. Nah, jadi jawabannya adalah D. Ya, jawabannya adalah D. Ya, jawabannya sekali di sini jawabannya 4, 5, 6, 3, 2, 1. 4, 5, 6. Hidung, laring, trakea. 3, 2, 1. Bronkus, bronkiolus, dan alveolus.
Lanjut ke soal nomor 2. Perubahan yang mungkin terjadi pada udara pernapasan adalah sebagai berikut. 1. Penyerapan, 2. Penyaringan, 3. Penghangatan, 4. Pertukaran. Nah, jawaban yang tepat adalah, baca optionnya ya. Coba apa kira-kira? Ya, ini dia pembahasannya. Pertama, udara akan melalui rongga hidung yang berfungsi menyesuaikan suhu dan kelembaban udara yang masuk. Setelah ke hidung kemana lagi? Faring. Nah, pada faring ini hanya merupakan jalan masuknya udara. Kemudian setelah itu laring. Laring ini berfungsi mengeluarkan suara. Dan pada trakea. Jadi trakea ini juga berfungsi menyaring udara dari kotoran-kotoran yang ikut masuk bersama udara pernapasan. Jadi apa yang terjadi pada udara pernapasannya perubahannya? Ya, jawabannya adalah C. Apa itu C, 2 dan 3? Apa saja itu? Penyaringan, kemudian penghangatan. Lanjut, soal nomor 4. Pada sistem pernapasan manusia, proses difusi oksigen terjadi pada difusi oksigen terjadi pada ini dia. Apa ini namanya? Ya, benar sekali, alveolus. Satunya disebut dengan alveoli. Jadi, yang dimaksud difusi pada paru-paru adalah proses pertukaran gas yang terjadi antara lingkungan luar dan darah serta pertukaran gas di dalam jaringan tubuh. Difusi akan terjadi dari daerah konsentrasi tinggi ke rendah, yaitu dari kapiler darah ke alveoli. Nah, pertukaran gas ini adalah pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Saat oksigen masuk, maka karbon dioksida akan dilepas oleh kapiler alveoli untuk dibuang. Nih, di kapiler alveoli ini terbungkus atas kapiler-kapiler darah, tempat terjadinya pertukaran gas CO2 dan CO2. Jadi apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah B, alveolus. Lanjut, soal nomor 5. Pada suatu waktu kita sering mengalami bersin. Hal ini disebabkan karena A. Proses pengeringan udara, B. Masuknya virus, C. Pemanasan udara, D. mengeluarkan virus, E. meningkatkan kelembaban. Pembahasan. Jadi alergi terjadi karena tubuh merespon adanya organisme asing yang masuk ke dalam tubuh melalui hidung. Saat tubuh berada pada kondisi normal, daya tahan tubuh memberikan perlindungan sepenuhnya bagi tubuh dengan melawan semua organisme berbahaya tadi. Biasanya, alergi yang berkaitan dengan bersin disebabkan karena debu, serbuk bunga, atau asap. Bersin menjadi cara yang dilakukan oleh tubuh untuk mengeluarkan organisme tersebut. Nah, jadi apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah D. Jadi bersin itu karena kita mengeluarkan virus. Nah, sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.